Banyak yang harus diperhatikan oleh operator pada Dapodik 2025 ini, terutama pada menu rombel terkait implementasi kurikulum Merdeka. Ingin tahu apa saja informasinya dan cara menambahkan rombel pada Dapodik? Simak terus video ini hingga selesai ya teman. Halo Sobat Dimas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas masalah update Dapodik 2025 pada menu rombel. Nah, di menu rombel ini ada banyak sekali yang harus teman-teman perhatikan terkait implementasi kurikulum Merdeka, karena di sini isinya adalah tentang kurikulum itu sendiri ya. Mulai dari memilah kelas untuk implementasi kurikulum Merdeka dan juga pembelajarannya itu ya. Nah, di sini langsung saja kita sedikit ulas catatannya bagi teman-teman, harap disimak. Di menu rombel di sini kita tugasnya adalah mengupdate menu reguler dan mapel pilihan. Nah, pada menu reguler di sini kita naikkan kelas, kemudian tambah rombel kelas awal, kemudian pasang pembelajarannya. Tidak lupa juga ada di menu mapel pilihan ini juga naikkan kelas, tambah mapel peminatan bagi yang kurang atau ada peminatan baru yang disediakan, serta mapping peserta didik. Nah, urutan di sini teman-teman nanti jangan sampai salah langkah ya, karena apa? Pada panduan sudah terlihat jelas bahwa apabila teman-teman ini menaikkan kelas dari kelas yang paling tinggi dan sedangkan yang paling tinggi masih menerapkan K13, maka untuk rombel jenjang kelas di bawahnya akan mengikuti kurikulum yang sudah kita naikkan kelas terlebih dahulu. Saran saya untuk menaikkan kelas di sini dimulai dari kelas yang paling bawah, tingkatan atau fase yang paling rendah dulu, baru ke fase yang ke atas. Ini khusus untuk pelaksana kurikulum Merdeka yang baru mendaftar kemarin ya, dan diterapkan waktu tahun ini. Dan uniknya pada Dapodik, pada menu rombel itu tidak ada menu aksi bagi yang baru mengimplementasikan tahun ini. Di sini sudah saya contohkan untuk menaikkan kelas ya, di kelas tengah dan kelas akhir untuk paket C umum ini ya. Bagi teman-teman yang sudah 2 tahun melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, pastinya ada menu aksi di sini ya. Dan yang baru tidak akan ada menu aksi dan harus tambah manual ya semuanya. Nah, bagi teman-teman silakan gunakan menu aksi ini untuk kenaikan kelas ya. Dan naikkan kelas yang paling bawah dulu, atau kelas pada program itu yang paling rendah itu ya. Kita naikkan kelas, kemudian kita pilih di sini untuk kelas 12, otomatis tidak bisa dinaikkan karena sudah lulus ya teman-teman. Dan di sini saya sudah menaikkan kelas masing-masing satu di setiap kelasnya, sedangkan kelasnya ada banyak ya teman-teman. Nah, kita naikkan kelas untuk program paket B. Nah, untuk paket B atau SMP sederajat, kita naikkan kelas dari yang paling bawah dulu, kelas 7 ya teman-teman. Kita cari kelas 7. Nah, di sini kelas 7, kita naikkan kelas, kita simpan dan tutup. Nah, apabila pada kelas ini kurikulum Merdeka, maka akan secara otomatis nanti untuk kelas di bawahnya juga akan ikut kurikulum Merdeka. Itu ya teman-teman. Dan apabila kelas ini masih K13, maka kelas di bawahnya juga K13. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Dan kita naikkan juga kelas yang akhir apakah sudah kurikulum Merdeka atau K13. Nanti apabila K13 otomatis ada 2 pilihan, bisa menerapkan kurikulum Merdeka, bisa tetap K13. Seperti itu ya teman-teman. Kita cek saja untuk yang kelas 8. Kelas 8 kita cari di mana kelas 8 ini ya. Oh, ini kelas 8. Nah, ternyata di sini sudah kurikulum Merdeka teman-teman ya. Apabila K13, apabila kita pilih kurikulumnya pasti akan muncul K13. Nah, tapi di sini tidak ada, langsung otomatis kurikulum Merdeka. Nah, kita di sini tidak perlu mengubah apapun, dan di sini kita langsung saja naikkan kelas semuanya. Untuk prosedur paket A juga sama.
paket A kita mulai yang dari kelas paling bawah, yaitu kelas 1. Kelas 1 di sini juga sudah kurikulum merdeka ya teman-teman. Apabila di sini sudah dinaikkan semua di masing-masing program, teman-teman silakan ubah di sini nama rombelnya, sesuaikan dengan tingkatan pendidikan di sini ya. Apabila di sini kelas 9 ya di sini kita ubah menjadi kelas 9. Nama rombel ini wajib kita ubah ya teman-teman, karena apa? Tidak bisa otomatis. Yang otomatis adalah tingkatannya, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Apabila sudah, nanti teman-teman silakan edit wali kelasnya. Nanti sesuaikan dengan pembagian tugas yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita simpan. Nah, di sini bagi teman-teman yang baru mengimplementasikan kurikulum merdeka tahun ini, silakan tambah program layanannya terlebih dahulu adalah paket C umum pada menu sekolah yang sudah saya jelaskan pada video saya yang ini ya. Nah, bagi teman-teman apabila sudah seperti ini, kita percepat saja untuk mempersingkat video ya teman-teman. Nah, apabila sudah semuanya dinaikkan kelas, yang akan melanjutkan ke lembaga PKBM, maka teman-teman silakan tambah di sini. Kemudian pilih program layanannya. Di sini kita pilih paket C umum. Kemudian tingkat pendidikan kelas 10. Kurikulumnya kurikulum pastinya merdeka, karena tadi kita sudah menaikkan kelas yang kurikulum merdeka ya teman-teman. Kita kasih nama rombel di sini kelas 10 1 seperti ini ya contohnya. Kemudian pilih wali kelasnya, pilih kelas untuk ruangannya. Untuk yang lainnya apabila ada yang moving class bisa pilih moving class ya, apabila tidak ya tidak. Apabila ada melayani kebutuhan khusus ya silakan pilih melayani kebutuhan khusus ya teman-teman. Apa di sini yang dilayani, seperti itu ya. Kemudian klik simpan. Nah, apabila sudah, teman-teman di sini harap diperhatikan, pilih terlebih dahulu PD yang akan melanjutkan ke jenjang di sekolah formal, baik itu SMA, SMA, SMK, dan kita tinggalkan peserta didik itu di luar kelas ya teman-teman. Kita cari kelasnya tadi 10.1. Di sini kita klik anggota rombel. Di sini kita cari untuk rombel semester kemarin, otomatis adalah kelas 9 ya teman-teman. Di sini kita kelas 9. Kemudian klik nama PD paling atas, tekan shift plus arah bawah pada keyboard. Kemudian kita seleksi, kontrol, pilih PD yang tidak kita masukkan kelas. Jangan lupa kita pilih naik kelas dan kita drag and drop. Maka nanti semua PD yang sudah terseleksi akan masuk ke dalam rombel yang sudah kita buat ini, dan menyisakan peserta didik yang kita seleksi tidak kita masukkan, karena peserta didik ini melanjutkan ke lembaga formal. Seperti itu ya teman-teman. Dan cara ini mempermudah kita nantinya dalam mapping siapa saja peserta didik yang akan kita luluskan. Dan cara ini sama untuk di rombel-rombel selanjutnya. Jika sudah, kita klik close. Dan semoga dari sini teman-teman paham apa yang saya jelaskan. Apabila masih kurang paham bisa tanya pada kolom komentar ya teman-teman. Dan langkah ini adalah cara untuk menambahkan kelas pada rombel baru di semua program ya teman-teman. Langkah selanjutnya, setelah kita selesai menambahkan semua kelas, kita lanjut pada menambah pembelajaran ya teman-teman. Untuk pertama kali kita bisa menambahkan beberapa mata pelajaran supaya bisa sinkron ya teman-teman. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk mapel IPA dan IPS, kita di sini adalah mapel terpadu teman-teman untuk kesetaraan paket C. Dan di sini semuanya sebenarnya ada mapelnya masing-masing, ada biologi, ada kimia, ada fisika bagi IPA, dan ada geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah bagi mapel IPS. Di sini masih terpadu dan wajib semua diberikan pembelajarannya sesuai struktur kurikulum kesetaraan yang terbaru ya teman-teman. Bisa cek pada portal Sobat Dimas untuk struktur kurikulumnya.
barangkali di sana sudah ada yang terbaru sesuai Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Nah, di sini kita contohkan saja untuk memberikan mata pelajaran agama. Pilih nomor gurunya, kemudian masukkan nomor SK-nya sesuai SK terbaru, dan tanggalnya juga melihat SK tugas mengajar yang terbaru ya teman-teman. Dan di sini untuk mapel agama adalah jam maksimal, tidak bisa dikurangi. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini karena beberapa contoh saja, kita masukkan satu saja tidak masalah, dan nanti semuanya wajib diisi ya teman-teman. Dan ini untuk semua rombel yang sudah ada ini wajib kita tambahkan minimalnya satu untuk pertama kali update ya teman-teman. Dan di sini bisa ditambahkan semuanya, dan kita nanti bisa melengkapi untuk sinkronisasi selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat untuk mapel kelas 11 di sini ada mapel IPA dan IPS, tetapi di sini kita tidak perlu mengisi karena di sini adalah mapel peminatan teman-teman. Nah, gimana cara kita mengisinya? Untuk mengisi mapel peminatan di sini kita masuk pada submenu mapel peminatan atau pilihan. Nah, di sini kita pastinya kosong semua. Nah, kemudian kita di sini untuk yang pertama kali kita naikkan kelas terlebih dahulu dari yang kelas 11 kemarin, kita klik naik kelas. Nanti prosesnya sama seperti waktu di rombel reguler ya teman-teman. Dan kita di sini bisa menambah untuk yang baru ada kelas 11-nya. Kita naikkan dulu untuk kelas 11 dan naik kelas 12. Kita naikkan semuanya yang sudah ada di tahun kemarin, dan prosesnya ini sama. Nah, maka akan langsung naik kelas dan sudah ada nama peserta didiknya pastinya nanti ya, karena ini adalah lanjutan dari kelas 11 yang kemarin teman-teman, seperti itu. Dan di sini kita semuanya ya teman-teman, kita lakukan naik kelas seperti itu ya. Dan kita skip dulu untuk bisa mempercepat video. Nanti kita on kan lagi apabila sudah selesai untuk menambahkan mapelnya ya teman-teman. Oke, setelah semuanya kita menaikkan kelas dari kelas 11 ke kelas 12 untuk mapel peminatannya, kita saat ini bisa menambahkan mapel pilihan untuk kelas 11 saat ini. Kita klik tambah di sini, kita di sini pilih programnya, kemudian kita pilih kelasnya, di sini kita pilih kurikulumnya, dan di sini kita bisa memberikan nama rombelnya sesuai mapel peminatannya supaya mudah nanti dalam memasukkan di pembelajaran ya teman-teman, supaya mudah untuk kita ini kelas apa seperti itu. Ini contohnya saja geografi. Nah, kita di sini pilih nama wali kelasnya. Nah, contohnya saja ini bebas ya karena ini contoh, nanti bisa diedit kalau ada ya tidak sesuai dari SK tugas dari yang dikeluarkan kepala sekolahnya. Kemudian di sini kita bisa pilih untuk ruangannya, kita ruangannya pilih saja yang biasa digunakan, kita klik simpan. Nah, setelah itu apabila sudah tertambah di sini ya, di sini geografi, berarti kita nanti bisa memasukkan pembelajarannya di sini sesuai nama yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke pembelajaran di sini. Kita langsung klik tambah. Kita bisa pilih mapel peminatannya, klik simpan dan tutup. Di sini pilih mapelnya yang sesuai tadi ya teman-teman. Geografi ya bisa kita cari mapel geografi seperti ini. Kemudian kita lakukan seperti biasa pada seperti rombel reguler, kita pilih pengampunnya untuk mapel pilihan geografi. Kita masukkan di sini tanggal SK-nya. Di sini kita masukkan jampelnya berapa. Contohnya saja 2 ya. Kita klik simpan dan tutup, dan maka mapel pilihan di sini sudah terpasang teman-teman. Dan langkah selanjutnya apabila sudah seperti ini, kita bisa memasukkan rombel anggotanya.
sesuai pilihan peminatan masing-masing peserta didik di kelas 11. Kita di sini sama langkah-langkahnya seperti di rombel reguler ya teman-teman. Cuma perbedaannya di sini adalah siswa ini yang sesuai memilih peminatan geografi saja. Jadi tidak semua di dalam satu kelas kita tarik semua seperti di rombel reguler seperti itu. Ini contohnya saja seperti ini. Ini contoh ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya bisa di mapping lagi siapa saja yang memilih mapel geografi untuk peminatan ya. Ini seperti ini, kita drag, kemudian kita bisa tarik seperti waktu di rombel reguler. Langsung saja kita tarik ya teman-teman, nanti akan masuk ke dalam rombel ini. Dan apabila sudah semuanya, maka di validasi nanti sudah terpilih untuk mapel peminatan ini untuk yang kelas 11 ya. Jadi untuk yang kelas 12 otomatis karena sudah kita naikkan kelas seperti itu ya teman-teman. Dari sini apabila teman-teman kurang paham bisa tanya pada kolom komentar, nanti kita bisa saling diskusi. Dan wajib diingat bagi teman-teman semuanya, di sini adalah peminatan masing-masing peserta didik, bukan yang sekolah menentukan peminatannya, tetapi wajib lembaga nanti bisa untuk memilihkan. Nah, apabila nanti ada kesalahan bisa klik keluarkan siswa di sini ya. Nah, nanti akan keluar untuk siswanya dari rombel peminatan ini. Ini contohnya seperti itu ya. Dan bagi teman-teman wajib menyediakan nanti semua mapel pilihan ya teman-teman, supaya peserta didik bisa termapping di semua yang mereka minati seperti itu. Tergantung teman-teman nanti menambahkan mapelnya seperti itu ya. Dan minimalnya ada 7 mata pelajaran dari mata pelajaran pilihan kelompok IPA dan kelompok IPS, itu minimalnya. Apabila lengkap dari IPA, IPS, bahasa, setiap kelompok mapelnya malah lebih bagus seperti itu ya teman-teman. Dan ini prosesnya sama untuk menambah mapel peminatan yang lainnya seperti itu ya teman-teman. Dan ini teman-teman wajib pahami masalah struktur kurikulum ini. Teman-teman bisa lihat pada struktur kurikulum paket C bahwa di sini untuk kelas 10 untuk kelompok IPA ini masih terpadu ya, IPA IPS-nya tadi untuk penambahan mapelnya. Tetapi setiap mapel yang ada di kelompok IPA ini wajib diberikan pada kelas 10 semuanya ya. Kemudian untuk kelas 11 dan kelas 12 atau fase F ini baru ada pemecahan peminatan. Nah, di sini peminatannya ya, ada 17 peminatan teman-teman. Nah, nanti sediakan minimalnya ya ini dari kelompok IPA ini dan IPS ada 7 berarti ya, minimal 7 ini teman-teman. Karena apa yang diberikan di kelas 10 adalah mapel ini ya, ada 7 mapel ini. Dan untuk di peminatan lainnya apabila ingin dibuka juga diperbolehkan, tidak dipermasalahkan ya teman-teman. Dan untuk aturan SKK ini tergantung lembaga masing-masing mana yang akan diberikan. Tetapi untuk maksimalnya ketentuannya di sini bisa dipahami paling banyak 2 SKK setiap tahun ajaran itu ya. Jadi 1 mapel, 1 SKK, 1 semester. Tuh ya teman-teman, semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa dipahami. Untuk masalah struktur kurikulum bisa langsung kunjungi channelnya Bapak Fauzi Eko Pranyono. Di sana sudah jelas sekali diterangkan dan dijelaskan. Bisa disimak baik-baik ya teman-teman. Masalah pembagian kelompok pembelajaran pilihan ini ya, atau lintas minat endingnya itu. Kalau bahasa dulunya seperti itu. Tetapi di sini adalah mapel pilihan ya. Oke, jadi bukan penjurusan ya teman-teman, harap dipahami. Jadi di sini yang menentukan adalah peserta didik, bukan lembaga yang menentukan masuk ke mapel ini dan mapel itu untuk kegiatan pembelajaran
di kelas 11 dan kelas 12-nya. Jadi lembaga wajib menyediakan minimalnya 7 pembelajaran ini, ya. Oke. Semoga apa yang saya jelaskan di sini teman-teman bisa paham, ya. Nah, di sini apabila sudah nanti diisi semuanya di mapping untuk setiap peminatan, teman-teman bisa lakukan update dan cek validasinya. Apakah sudah semuanya atau masih ada yang tertinggal. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk yang kelas reguler saya ingatkan kembali untuk paket C, karena paket B dan paket A ini semuanya sama. Untuk paket C ada perbedaan di kelas 10 dan kelas 11. Itu ya. Kelas 10 teman-teman di sini input pembelajaran yaitu mapel IPA dan IPS di sini karena ini adalah kelompok terpadu. Tetapi kalau di kelas 11 tidak diinput tidak masalah karena apa? Sudah masuk mapel pilihan. Itu ya bedanya. Oke, semoga dari sini teman-teman paham apa yang saya jelaskan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa tanya pada kolom komentar masalah menu rombel ini ya teman-teman. Dan bisa dipahami cara langkah-langkahnya, apabila terlalu cepat bisa diputar ulang. Lalu banyak permasalahan pada updating Dapodik 2025 ini, yaitu adanya invalid untuk pengimplementasian kurikulum merdeka di kelas 11 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 2 tahun berjalan ini, yang mana masih menginjak di kelas 11. Nah, tertera yaitu tidak diperkenankan menggunakan kurikulum merdeka. Nah, di sini kenapa kok seperti ini? Ini penyebabnya sama seperti tahun sebelumnya teman-teman, yaitu kalau tahun lalu adalah invalid Kepmen 262 dan di tahun ini adalah invalid tidak diperkenankan menggunakan kurikulum merdeka. Nah, di sini solusinya adalah tunggu updating Dapodik terbaru. Karena apa? Apabila teman-teman memaksakan untuk mengedit atau memanipulasi data dengan sistem itu bisa. Karena sebuah sistem itu masih bisa diakal-akal. Yang mana apabila teman-teman mengubah dan mengedit untuk paket C umum sebelumnya menjadi paket C IPS atau paket C IPA atau paket C bahasa di program layanannya, nanti teman-teman akan bisa memilih kurikulum 2013 seperti pada gambar. Dan apabila sudah memilih kurikulumnya diedit kembali untuk paket C umum. Nah, tetapi permasalahannya apabila teman-teman memilih kurikulum 2013 dan bisa sinkronisasi, ada perbedaan yaitu tidak adanya wajib memasukkan peserta didik di mapel pilihan. Karena apa? Mapel kurikulum 2013 itu langsung menjurus ya, sesuai jurusannya. Apabila IPS ya semua mapel kelompok IPS itu yang masuk di rombongan belajar reguler, tidak ada di mapel pilihan seperti itu ya, dan lain sebagainya. Apabila IPA pasti kelompok IPA yang ada langsung di pembelajaran kelas reguler. Ini apabila teman-teman lakukan akan menyalahi aturan yang nantinya apabila ada pembaruan data Dapodik teman-teman juga akan terkena invalid lagi. Jadi bagi teman-teman yang terkena invalid tidak melaksanakan kurikulum merdeka atau tidak diperkenankan, stop saja di situ, tunggu updating terbaru Dapodik 2025 nantinya yang akan dirilis juga untuk PET-nya ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih terkendala masalah pengimplementasian kurikulum merdeka di sini, teman-teman wajib baca-baca panduannya lagi atau bisa simak ulang tutorial saya yang dari awal tadi. Tipsnya, apabila ada di kelas akhir kurikulum 2013, teman-teman silakan lanjutkan kurikulum 2013-nya untuk 1 tahun ini supaya tidak mengubah ledgernya ataupun yang lainnya atau rapotnya, supaya tetap sama dari kelas 10 hingga kelas 12 nanti saat lulus. Dan bagi teman-teman yang baru melaksanakan tahun ini, saran saya kelas 10 dan kelas 11 ini langsung dibuat untuk kurikulum merdeka. Dan untuk kelas 12 itu tetap 2013 kurikulumnya ya, supaya teman-teman nanti di tahun depan semuanya sudah kurikulum merdeka. Seperti itu ya, sesuai aturan
yang mana semuanya wajib dilaksanakan menggunakan kurikulum Merdeka karena sudah kurikulum nasional sesuai Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Baik teman-teman, mungkin itu informasi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Memang sedikit panjang, tapi semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan. Dan jangan lupa bagi teman-teman kunjungi portal Sobat Dikmas untuk segala sesuatu apa yang dibutuhkan bisa dicari-cari di sini ya. Dan bagi teman-teman yang sudah mentraktir admin kopi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan. Serta bagi teman-teman yang ingin bergabung pada kelas konsultasi bisa gabung menjadi member YT, bisa klik di sini gabung member. Kemudian nanti teman-teman silakan pilih kelas konsultasi di sini ya dan klik gabung. Nanti teman-teman akan langsung bisa terhubung dengan saya melalui grup ya teman-teman. Ada grup kelasnya. Oke teman-teman, mungkin itu informasi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan pastinya kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.